Satu bulan berlalu. Raisa tengah bersantai di tempat duduknya menyandarkan tubuhnya di kursinya dan kepalanya mendongak ke atas tengah menatap langit-langit ruangannya. Tata, Frans yang tengah menggendong Fikri kini menyapa Raisa. Raisa terbelalak lalu berbalik dan tak percaya ada Fikri di sini. Fikri? Raisa tersenyum senang melihat bocah pintar itu. Fikri merentangkan tangannya dan Raisa juga mengulurkan tangannya akhirnya menggendong Fikri yang tertawa menggemaskan. Apalagi mengatakan dengan bahasa cadalnya Fikri rindu dengan Raisa. Aku minta maaf Raisa, Fikri selalu ingin minta ikut dan bertemu denganmu, ucap Frans. Tidak masalah tuan, tadi saya sangat lelah tapi melihat Fikri saya kembali segar lagi. Raisa dengan gemas mencium pipi Fikri yang menyeringai lebar. Kalau begitu aku lanjut kerja ya. Kalian sedang istirahat kan? Besok kita libur bersama sebagai ucapan terima kasihku. Kalian sudah bekerja keras selama 1 bulan ini untuk mendapatkan kontrak Tuan Tines. Iya tuan, jawab Raisa. Frans pun mengelus kepala Fikri. Jangan nakal jagoan atau mamamu akan menahanmu tidak bisa pergi lagi, Frans mencubit pipi Fikri. Siap bos, jawab Fikri seperti hormat bendera hingga Raisa tertawa. Hal itu membuat Frans melirik ke arah Raisa. Frans pun pergi lalu ia mendengar Raisa mengomeli bocah menggemaskan itu. Terlihat sekali Fikri begitu akrab dengan Raisa. Apa yang lain sedang istirahat kak? Tanya Fikri. Ya sayang, apa perlu kita makan bersama? Kebetulan kakak bawa banyak makanan. Raisa begitu dramatis. Tangan mungil Fikri pun bertepuk tangan dengan senang. Raisa merasa terhibur dengan kedatangan Fikri. Bocah itu sangat pintar berkata-kata hingga Raisa sedikit belajar dari Fikri. Kamu bakal jadi orang hebat sayang, gemas Raisa. Kalau Fikri becal nanti Tata mau menikah sama Fikri? Tanya Fikri mengejapkan matanya dengan polos. Raisa tertawa lepas. Kamu yakin mau menikahi kakak sayang? Tentu saja, jawab Fikri begitu yakin malah terlihat lucu. Coba kita bandingkan umur kita ya. Kalau Fikri nanti umur 27 tahun, kakak umur berapa ya? Gumam Raisa. Kenapa harus umur 27 tahun tak? Itu terlalu tua, Fikri nanti nikah sama Tata umur 20 tahun aja. Jawab Fikri hingga Raisa tidak bisa menahan tawanya. Sayang, pria hebat itu menikah di umur 27 tahun karena di sana adalah waktu yang sangat pantas untuk pria mapan menikahi kekasih hatinya. Jelas Raisa menoleh-noleh pipi Fikri. Mereka bercerita banyak hal hingga Raisa jelas begitu terhibur dengan Fikri. Jadi Fikri tidak boleh menikah dengan Tata? Tanya Fikri. Bukan tidak boleh sayang, kamu masih terlalu muda dan saat kamu dewasa nanti, kalau bersikeras menikah kakak, saat itu kakak sudah tidak bisa memberimu bayi kecil. Raisa mencubit dagu kecil Fikri. Memangnya kalau udah tua Tata tidak bisa punya bayi lucu ya? Tanya Fikri dengan polos. Raisa menggaruk kepalanya. Fikri adalah anak yang pintar jadi suka bertanya-tanya dan ingin tahu banyak hal. Frans yang mendengar pembicaraan mereka segera datang menyela. Raisa terlihat lega karena Frans sudah menyelamatkannya. Keesokan harinya, semua karyawan Player Game sudah berkumpul di depan perusahaan Frans. Mereka tengah menunggu kedatangan bus-bus sewaan Frans untuk berlibur ke Bogor. Yeay, itu dia, teriak salah satu rekan kerja Raisa. Mereka bersorak seperti anak kecil yang dijemput oleh orang tua. Bus disewakan 65 bus yang bisa menampung 30 orang per satu bus. Tersisa 5 orang yang tidak dapat tempat duduk. Mereka pun bisa mencari-cari tempat lain. Tapi Raisa tidak bisa masuk karena sisanya sudah banyak terisi bawaan mereka dari rumah yang tidak muat lagi, disimpan di penyimpanan barang dalam bus. Raisa, kamu sama aku aja, ajak Frans. Raisa gelagapan dan meminta pada Arif untuk berganti tempat dengannya. Tapi Arif tidak bisa karena ia terlalu canggung nanti berduaan dengan atasan di dalam mobil. Raisa meminta pada rekannya yang lain pun malah tersenyum tentu dengan sopan menolak. Mereka ingin menikmati bersama teman-teman bukan dengan bos yang pasti jadi batu nanti di samping bos. Raisa, panggil Frans. Iya tuan. Saut Raisa kencang tapi memelas pada teman-temannya memberi semangat pada Raisa menjadi patung di dalam mobil mewah si bos. Walaupun Frans asik dan baik, tapi kalau hanya berdua dengan bos dalam jangka lama di dalam mobil pasti tidak nyaman. Kenapa tadi lama? Kamu takut satu mobil denganku? Tanya Frans.
Bukan Tuan, tapi saya merasa tidak nyaman saja berdua dengan bos, jawab Raisa dengan jujur. Tidak apa, aku juga tidak segaring itu, balas Franz. Raisa melihat ke arah Franz yang memasang kacamata hitamnya dan atap pun dibuka hingga Raisa terbelalak kaget. Kalau malu pakai saja masker itu. Raisa pun dengan cepat mengambil masker yang ditunjuk Franz dan memasangnya lalu menghela napas lega. Ternyata mereka terjebak macet. Raisa sampai gelisah karena ditatap banyak orang berbagai kendaraan. Franz melirik Raisa yang tidak nyaman pun menatap atap mobilnya hingga Raisa menoleh ke Franz. Katakan saja kalau tidak nyaman. Raisa tersenyum kikuk, diam-diam lega karena tidak ditatap aneh lagi oleh penumpang pengemudi lainnya. Tidak banyak bicara di dalam mobil. Franz tipe pria yang ramah jika lawannya banyak mengajaknya bicara, maka ia tidak akan diam, tapi lain jika lawan bicaranya itu pendiam. Setibanya di Hotel Bogor, Franz sudah menyewa satu hotel itu untuk kamar. Setiap karyawannya walaupun satu kamar ada yang 3 orang tapi mereka tidak ada yang protes. Sebab tahu hotel itu memang punya kamar sedikit. Punya tempat berteduh saja sudah membuat mereka senang. Apa-apaan ini? Kenapa aku satu kamar dengan Tuan Franz? Kalian bercanda ya? Kesal Raisa. Kalian mau jadikan aku patung lagi? Raisa terlihat frustasi. Mereka semua malah melarikan diri, bahkan Arif pun tidak mau satu kamar dengan Franz karena tidak nyaman. Mereka semua menunjuk Raisa karena gadis itu yang paling patuh. Jika Raisa saja yang patuh bisa protes apalagi mereka semua. Tentu saja tidak bisa membayangkan tidur satu kamar dengan Franz. Ada yang bilang bisa mati dalam tidur, mati tegak, mati serangan jantung lah. Karena Franz idola mereka jika dilihat dari dekat bisa berbahaya untuk jantung. Maaf ya Raisa, selamat menikmati, teriak mereka semua. Raisa marah-marah pun diabaikan oleh mereka. Bagaimana ini? Gumam Raisa melihat kunci kamarnya yang berupa kartu. Kamar Franz memang VVIP tapi satu kamar dengan bos itu tidak baik untuk jantung Raisa. Ah, Raisa menjerit menjatuhkan barang-barangnya menutup wajahnya. Franz sampai kaget lalu melihat tubuhnya yang memakai jubah mandi. Hei, kenapa reaksimu itu seperti aku telanjang, ha? Tanya Franz dengan heran. Tuan, bisakah saya tidur di mobil saja, di dalam bus juga tidak apa-apa? Cicit Raisa. Tidurlah di kamar, pintunya bisa dikunci jika kau merasa takut. Aku tidur di sofa, kata Franz. Tidak usah Tuan, saya tidur di sofa saja. Raisa berlari dan duduk di sofa sambil tersenyum kaku. Aku tidak jamin kau aman di sini. Jika di kamar kau bisa kunci pintu, tapi di sini aku yakin kau tidak akan bisa tidur karena takut padaku kan? Franz berjalan di depan Raisa dan duduk di samping Raisa. Raisa tertawa sumbang. Iya, saya tidur di kamar saja Tuan. Franz tertawa geleng-geleng kepala.